Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari C2 atau kelompok 2 dari Prodi Farmasi kelas C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan topik kimia dalam farmasi, yang dimana kami telah mengambil judul, yakni pemisahan campuran atau ekstraksi. Makalah ini disusun oleh Saya Andini Maharani dengan NIM 22613148. Saya Aprilia Delta dengan NIM 22613167. Perkenalkan, nama saya Aurelia Wanda Nabila dengan NIM 226131162. Perkenalkan, nama saya Ayuning Ratna Yunita dengan NIM 22613163 kelas C kelompok C2. Yang kelima, Dera Anggi Rahma Purnama Dewi dengan NIM 22613204. Dan yang keenam, perkenalkan, nama saya Dia Aprilia Retnanitias dengan NIM 22613171. Untuk dosen pengampu kami, yakni apoteker Ibu Siti Zahliatul Munawiroh, PhD. Baik, untuk setiap anggota kelompok diperkenankan untuk memulai mempresentasikan. Sebelum menjelaskan tentang poin-poin apa saja yang terdapat dalam daftar isi, saya akan menjelaskan kata pengantar yang terdapat dalam makalah ini, yang berisi, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami mampu menyelesaikan penyusunan makalah dengan judul Pemisahan Campuran atau Ekstraksi. Begitu pula atas limpahan kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kepada kami, sehingga makalah ini dapat kami susun melalui media internet. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia farmasi dasar. Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Siti Zahliatul Munawiroh PhD selaku dosen kimia farmasi dasar yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni ini. Harapan kami, semoga informasi dan materi yang terdapat dalam makalah ini dapat bermanfaat, khususnya bagi kami selaku penyusun dari makalah ini dan umumnya untuk kita semua. Tiada yang sempurna di dunia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, kami memohon kritik dan saran yang membangun bagi perbaikan makalah kami selanjutnya. Demikian makalah ini kami buat. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun adanya ketidaksesuaian materi yang kami angkat pada makalah ini, kami mohon maaf. Selanjutnya yakni bab 1 pendahuluan yang berisi 1.1 latar belakang. Latar belakang kami membuat makalah ini atau mengambil judul pemisahan campuran atau ekstraksi, yakni Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar yang memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman tingkat tinggi. Hingga saat ini, tercatat 7.000 spesies tanaman telah diketahui khasiatnya. Namun, kurang dari 300 tanaman yang digunakan sebagai bahan baku industri farmasi secara reguler. World Health Organization pada tahun 2008 mencatat bahwa 68% penduduk dunia masih menggantungkan sistem pengobatan tradisional yang mayoritas melibatkan tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit, dan lebih dari 80% penduduk dunia menggunakan obat herbal untuk mendukung kesehatan mereka. Untuk mendukung hal tersebut,
maka dilakukan pengembangan obat tradisional melalui penelitian-penelitian ilmiah terbaru dan diproduksi secara modern agar bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Proses sintifikasi tersebut sangat penting agar penggunaan obat tradisional tidak berdasarkan pengalaman saja, tetapi memiliki bukti ilmiah sehingga bisa digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan formal yang modern. Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat tradisional yakni melalui metode pemisahan atau ekstraksi. Jadi, pemisahan merupakan suatu cara atau metode untuk memisahkan suatu zat dari campurannya, baik dalam skala laboratorium maupun skala industri. Pada dasarnya, pemisahan dilakukan untuk memisahkan dua zat atau lebih yang saling bercampur. Dalam melakukan pemisahan, diperlukan pengetahuan dan juga keterampilan, terutama untuk memisahkan zat yang tercampur yang memiliki ukuran partikel sangat kecil. Semakin kecil ukuran partikel yang ingin dipindahkan, maka semakin sulit untuk memisahkannya. Untuk itu, ilmu kimia menyediakan berbagai macam metode pemisahan suatu zat, mulai dari yang sederhana yang sudah banyak diterapkan dalam sehari-hari sampai dengan metode yang kompleks dan tidak sederhana. Pada prinsipnya, zat-zat yang ingin dipisahkan dari campuran yang memiliki perbedaan sifat, itulah yang mendasari pemisahan zat dari campurannya. Dengan pengetahuan tersebut, kita dapat memisahkan zat dari campurannya sesuai dengan metode yang tepat. Oleh karena itu, makalah ini dibuat untuk mengetahui hal-hal fundamental dari pemisahan tentang metode-metode yang dapat digunakan dalam pemisahan serta mengetahui prinsip dari metode-metode pemisahan campuran. Di dalam makalah ini, kami mempunyai beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekstraksi? Yang kedua, apa itu titrasi dan titik ekuivalen? Yang ketiga, bagaimana prinsip ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair? Dan yang terakhir, apa saja jenis-jenis metode ekstraksi? Adapun tujuan kami dalam pembuatan makalah ini selain untuk melengkapi tugas mata kuliah kimia farmasi dasar, yaitu juga untuk yang pertama memahami konsep dari ekstraksi, dan yang kedua mengetahui apa itu titrasi dan titik ekuivalen. Ketiga, memahami prinsip dari ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jenis-jenis metode ekstraksi. Langsung saja ke bagian selanjutnya, yaitu bagian pembahasan. Pertama, apa itu pengertian ekstraksi? Dilansir dari buku karya Suyadi tahun 1998 yang berjudul Metode Pemisahan, halaman 167 sampai dengan 177. Dikatakan bahwa pengertian ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut di antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lainnya. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan sifat tertentu, terutama kelarutannya terhadap dua cairan berbeda yang tidak saling terlarut.
Pada umumnya, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lainnya di dalam campuran. Biasanya digunakan air dan pelarut lainnya yaitu pelarut organik. Bahan yang diekstrak di dalam ekstraksi biasanya berbentuk bubuk atau berbentuk simplisia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titrasi dan titik ekuivalen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang titrasi terlebih dahulu. Titrasi ini merupakan suatu teknik analisis yang memungkinkan penentuan zat yang terlarut. Titrasi ini dilakukan dengan menggunakan reaksi kimia lengkap, yaitu antara analit atau titrat dan reagen atau titran, di mana titran yang telah diketahui konsentrasinya direaksikan dengan titrat untuk ditentukan konsentrasinya. Titrasi ini dilakukan secara pelan-pelan, yaitu secara bertahap atau dikatakan secara tetes demi tetes, agar hingga nantinya mencapai titik setara atau titik stoikiometri. Dalam titrasi ini menggunakan indikator, di mana indikator yang dimaksud adalah penambahan suatu zat ke dalam larutan sampel yang akan dititrasi, sebagai penanda yang nantinya akan menandakan telah tercapainya titik akhir pada titrasi yang kita lakukan, atau dikatakan dengan titik ekuivalen dengan adanya perubahan warna pada larutan yang dititrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang titik ekuivalen yang disebutkan tadi. Titik ekuivalen ini adalah titik di mana konsentrasi asam dan konsentrasi basa atau titik yang menyatakan banyaknya titran secara kimia setara dengan banyaknya analit, di mana analit adalah spesies atom, unsur, ion, molekul, gugus, yang dianalisis atau ditentukan konsentrasinya atau strukturnya. Ekstraksi cair-cair atau yang biasa dikenal dengan ekstraksi solvent adalah pemisahan fasa cair memanfaatkan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dengan pelarut pengekstra. Prinsip yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair ini yaitu melibatkan pengontakan antara suatu larutan dengan pelarut lain yang tidak saling melarut dengan pelarut asal yang mempunyai densitas yang berbeda, sehingga akan terbentuk dua fasa beberapa saat setelah penambahan solvent. Ekstraksi cair-cair ini berlangsung pada suatu alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mempunyai luas permukaan yang mencukupi untuk terjadinya kontak antar fasa-fasa yang terlibat, sehingga kontribusi komposisi dalam kedua fasa semakin sempurna dan berhasil dengan baik. Ekstraksi pada cair atau biasa juga disebut leaching adalah suatu proses pemisahan satu atau lebih konstituen dari suatu padatan dengan mengontakkannya dengan pelarut cair. Prinsip dari ekstraksi pada cair adalah komponen yang terlarut dari suatu padatan yang mengandung matriks inert dan agen aktif. Diekstraksi dengan menggunakan pelarut. Ekstrak dapat ditemukan baik dalam fase padatan ataupun fase cair. Selanjutnya pada bab 2 pembahasan, yaitu 2.4 mengenai jenis-jenis metode ekstraksi. Jenis-jenis metode ekstraksi yang biasanya digunakan yaitu maserasi, ultrasound assisted solvent extraction, perkolasi, sohlet, reflux, dan destilasi uap. Yang pertama terdapat metode maserasi, dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kemudian metode kedua yaitu ada ultrasound assisted solvents extraction. Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound atau sinyal dengan frekuensi tinggi yaitu 20 kHz. Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonik dan ultrasound.
Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Yang ketiga, terdapat metode perkolasi. Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator atau wadah silinder yang dilengkapi dengan keran pada bagian bawahnya. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Metode yang keempat yaitu metode Soklet. Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa dalam kelontong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Yang kelima, metode reflux. Metode reflux yaitu sampel dimasukkan bersama dengan pelarut ke dalam labu yang terhubung dengan kondensor. Kemudian pelarut dipanaskan sehingga mencapai titik didih uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Yang keenam yaitu distilasi uap. Distilasi uap mempunyai proses yang sama. Biasanya distilasi uap digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial. Baik, dari penjelasan dan ulasan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan ekstraksi itu adalah pemisahan suatu zat dari campurannya menggunakan pelarut yang sesuai. Selanjutnya ada titrasi, di mana titrasi merupakan penentuan kuantitatif zat dengan menggunakan indikator untuk menunjukkan titik ekuivalen. Ekstraksi ini ada dua, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair, di mana ekstraksi cair-cair adalah pemisahan zat dalam fase cair dan ekstraksi padat cair adalah pemisahan zat terlarut dari campuran padatan. Selanjutnya ada jenis-jenis metode yang dapat digunakan dalam ekstraksi, yaitu ada metode maserasi, metode perkolasi, reflux, dan Soklet. Oke, itulah tadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari penjelasan kami tadi. Saran dari kami, dengan makalah yang kami buat ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pemisahan campuran atau ekstraksi ini secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.